Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar daring pada hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Pagi hari ini, Bu Julistri harap kalian tetap dalam keadaan sehat, bergembira, dan bersemangat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kamu siapkan terlebih dahulu buku paket tema 1, lalu kamu siapkan juga alat tulisnya, dan jangan lupa buku tulisnya juga. Dan hari ini kita akan mulai pada pembelajaran 2, kamu lihat bukumu halaman 17. Di situ ada seorang anak perempuan yang sedang mengamati bunga. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan dimanfaatkan untuk bahan makanan, namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Sekarang kita melanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Pada hari ini kita tidak membahas tentang matematika karena matematika akan kita bahas pada hari lain, pada pembelajaran yang lain yang khusus untuk matematika tersendiri. Jadi tidak disampaikan bersamaan dengan tematik hari ini. Sekarang kita buka lagi bukunya, dimulai halaman 22. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahamilah sila Pancasila berikut ini. Nah, itu di bawah ada gambar lambang negara kita yaitu burung Garuda Pancasila. Di situ ada perisai yang menunjukkan 5 sila yang kita akui sebagai dasar negara kita. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita membahas tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua sila ini memiliki nilai-nilai yang luhur yang semestinya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kamu, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.
2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. Ketiga, solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Nah, selanjutnya mari kita lihat penampilan. Untuk selanjutnya kita akan mengamati gambar yang akan Bu Yulistri tampilkan. Ada 8 gambar yang semestinya nanti harus kamu cocokkan. Setiap gambar ini sesuai dengan sila keberapa dari Pancasila dan nilai-nilai apa yang cocok untuk gambar tersebut. Amati gambar berikut. Gambar pertama, ada 2 orang yang berbeda agama, tapi rukun selalu. Gambar kedua, ada orang yang saling mengasihi dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Gambar ketiga, tempat ibadah dan umatnya. Gambar keempat, teman-teman sedang menengok Edo yang sakit. Gambar kelima, berdiskusi dalam belajar. Gambar keenam, menolong teman yang jatuh karena terpeleset kulit pisang. Gambar ketujuh, dalam kegiatan belajar mengajar sedang mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan. Gambar kedelapan, seorang anak mencium tangan ibunya. Dari ke-8 gambar ini, mana yang sesuai dengan sila Pancasila sila pertama dan Pancasila sila kedua? Nanti akan ada pertanyaannya pada kuis. Di sini tidak akan boleh ditampilkan pertanyaannya. Kamu bisa lihat di kuis yang linknya akan boleh dikirim pada grup WA yang akan datang. Selanjutnya, merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan tanaman sebagai kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Ayo berkreasi. Nah, sekarang kita pada pembelajaran membuat patung. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Kasongan itu di Jawa Tengah ya. Nah, ini ada 3 gambar patung. Nah, ketiga gambar patung ini dari kerajinan ini nanti kamu bisa menjawab bagaimana patung itu dibuat. Kemudian keterampilan apa yang diperlukan untuk membuat patung itu dan bagaimana cara membuatnya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan Bu Listri tuangkan di kuis yang akan Bu Listri kirim linknya di grup WA nanti. Selanjutnya, yaitu kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Nah, sekarang kita belajar tentang proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat
plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung. Nah, sekarang langkah-langkahnya akan Bu Yulistri tampilkan. Cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahannya apa? 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya: 1. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Sedikit-sedikit saja ya airnya. Ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. 4. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warnanya tercampur merata. Setelah itu, kamu boleh membuat patung atau kreasi apapun dari adonan plastisin yang sudah kamu buat. Anak-anak, untuk hari ini kita cukup belajar tentang mengetahui cara membuat adonan plastisin. Tapi pada pelajaran ke depan, kalian akan praktekkan cara membuatnya bersama orang tuamu di rumah. Jadi sekarang ini cuma teorinya, apa yang harus kamu ketahui, bahan-bahannya, dan cara membuatnya. Pada pertemuan yang akan datang akan ada tugas dari Bu Yulistri. Kamu membuat adonan plastisin ini bersama orang tuamu. Tidak hanya membuat adonan, tapi juga membentuknya menjadi sebuah kreasi patung. Tugas mengerjakan soal dan latihan tidak ditulis di buku tulis untuk kali ini ya. Tidak ditulis di buku tulis, tapi nanti akan ada kuis yang akan Bu Yulistri kirim linknya di grup WA. Selesai mengerjakan tidak perlu kamu foto screenshot ya hasil kamu mengerjakan. Ada tulisannya terima kasih, tidak perlu dan tidak perlu dikirim karena otomatis kalau kamu sudah mengerjakan ada rekap responden yang akan muncul di komputer Bu Yulistri. Jadi nggak perlu di screenshot sambil lapor, Bu ini saya sudah mengerjakan, nggak perlu karena nanti ada rekapnya. Siapa yang tidak mengerjakan akan ketahuan sendiri. Siapa yang mengerjakan berulang kali pun juga akan ketahuan. Jadi nggak perlu kirim foto screenshotnya. Sekian anak-anak, terima kasih sudah memperhatikan dan sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.